Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya WJ Channel ya teman-teman. Oke, buat teman-teman selamat beraktivitas dan selamat menjelang siang hari. Oke, buat teman-teman di sini saya ada bongkaran Vario Tekno 125 yang karburator ya teman-teman. Ini mesinnya. Jadi ini bongkarannya permasalahan ada di boringan. Jadi ini kereta sudah ngebul, motornya sudah ngebul, sudah ngasap ya teman-teman. Jadi kita di sini melakukan proses boring. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini saya sudah menggunakan overseas 50, tapi tetap menggunakan piston yang original. Oke teman, kita tetap menggunakan ring piston paket yang original ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan proses perakitan. Kita tetap menggunakan original ya. Kita melakukan proses perakitan. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, ada sebagian juga di kolom komentar bertanya, Bang, kenapakah di radiator Vario 110 ataupun Vario Tekno sering mendidih maupun muncrat-muncrat? Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, salah satu penyakit yang sering terjadi di Vario 110 atau 125 maupun dia injeksi maupun karbu, yang air radiatornya itu mendidih, itu disebabkan gara-gara adanya terjadinya kebocoran di bagian packing decksel. Packing deckselnya yang sudah haus ataupun yang sudah tidak rapat, jadi memuai panas yang cukup dahsyat, jadi mengakibatkan air radiator selalu mendidih dan memuai. Itu salah satu ya teman-teman. Yang kedua, terjadinya di water pump. Water pump ini putaran dari kipas water pump tidak berfungsi ataupun sudah macet. Jadi dia tidak bekerja dan tidak sempurna, jadi air radiator tidak berganti ya teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu berada di bagian rumah radiator. Rumah radiator ini yang sudah jorok ataupun yang sudah pelatnya ini sudah peot-peot ataupun gepeng-gepeng, ya teman-teman, yang sudah peot lah. Jadi bantuan dari kipas magnet yang menyemburkan angin ke rumah radiator tidak sempurna, jadi angin tidak masuk. Dan satu lagi, di bagian dalam radiator ini sudah berlumut ataupun sudah jorok, terjadinya lumut. Jadi alangkah baiknya ini harus dicuci, disemprot, dibersihkan kembali supaya tidak terjadi kotor ataupun lumut yang menumpuk di dalam ya teman-teman. Oke, itulah ada 3 faktor kemungkinan radiator ini mendidih. Yang satu ada disebabkan gara-gara packing head yang sudah haus, yang sudah renggang, tidak rapat kembali. Yang kedua, terjadinya di seal water pump, kipas seal water pump sudah tidak bekerja. Jadi kalau seal water pump ini bocor, itu terjadinya seal. Kalau airnya keluar itu seal ya teman-teman. Jadi kalau dia panas mendidih, itu disebabkan gara-gara kipas seal water pump tidak bekerja dengan sempurna, oke teman. Yang ketiga ada di bagian radiator. Oke, sudah paham ya. Jadi di sini ini untuk radiator tidak ada permasalahannya dari awal, hanya permasalahannya di sini motornya ngebul, motornya ngasap. Jadi di sini saya sudah melakukan pemboringan ya teman-teman. Di sini kita melakukan pemboringan. Saya sudah boring bloknya. Ini overseas 50, saya namakan ini boringan lamsol. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sebentar saya bersihkan dulu. Jadi inilah boringan dari saya ya teman-teman. Ini kualitas boringan saya. Insya Allah saya sudah memakai boringan seperti ini sekitar 7 tahun. Alhamdulillah kualitas dari bloknya awet, aman untuk boringannya. Jadi ini boringannya bukan boringan kertas pasir, tidak menggunakan amplas ya teman-teman. Ini menggunakan odol, jenisnya odol seperti lamsol ya teman-teman. Makanya dia boringan di dinding head ini halus, sempurna. Jadi disebabkan halus seperti ini, kualitasnya terjamin untuk bagian ring piston. Otomatis ring pistonnya juga awet ya teman-teman. Dan langkah berikutnya, pastikan semburan dari oli juga naik untuk ke blok ataupun ke piston. Oke, langsung aja ini saya akan rakit ya teman-teman. Langsung aja kita pasang packingnya. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, gunakan packing yang berkualitas, yang terjamin ya teman-teman. Kebetulan di sini saya tidak dapat packing originalnya, kebetulan lagi habis di tempat kita. Jadi saya menggunakan packing merek Federal. Oke, jadi merek Federal ini agak lumayan bagus ya teman-teman, tidak mudah pecah. Jadi alangkah baiknya cari packing yang tidak mudah pecah, oke teman-teman, supaya tidak ada terjadi kebocoran di bagian blok ataupun di bagian head.
Oke, ini packing sudah saya masukkan. Dan langkah berikutnya teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dipasang pennya. Ini pen top buat bloknya ya, supaya blok itu tidak geser main-main. Oke, sudah paham? Langsung aja ini kita pasang bloknya ya, bloknya yang sudah kita boring, dan piston sudah saya masukkan. Saya seperti inilah cara masukkan piston ke blok ya teman-teman. Saya main langsung masukkan, tidak lengket di bagian stang. Oke, langsung aja. Oke, jadi pastikan capnya betul-betul masuk dua-dua ya teman-teman. Oke, langsung kita sorong secara perlahan. Kita masukkan rantai ketengnya. Oke, jadi ini udah masuk ya teman-teman. Posisinya sudah masuk. Kita tinggal proses masang di bagian headnya. Dan langkah berikutnya, oke, mohon maaf ya teman-teman, jadi videonya saya percepat. Ini headnya Vario 125 Tekno itu, ini udah kita spur klep ya teman-teman. Jadi mohon maaf dipercepat videonya karena takut durasinya panjang. Langsung aja kita rakit. Oke, langsung aja kita pasang o-ring klepnya. Saya di sini o-ring klepnya menggunakan Honda. Menggunakan Honda. Langsung aja kita pasang pernya. Kita pasang semua kuku klepnya. Jadi buat pengetesan kuku klepnya ini kuat atau enggak, biasanya saya tokok pelan-pelan, perlahan-lahan itu teman, pelan-pelan aja. Oke, jadi ini sudah terpasang. Langsung aja kita pasang ke motornya dan kita pasang aspletnya, lalu nanti kita rakit semua di bagian temeng-temeng. Teman-teman, jadi sudah kita bersihkan, sudah kita screw klep. Jadi mohon maaf saya persingkat videonya supaya tidak durasinya panjang buat screw klep. Langsung aja kita rakit. Terlebih dahulu kita pasang lidah temeng. Oke, sudah kita pasang. Lalu di sini saya menggunakan packing yang baru, tapi masih merek Federal ya teman-teman. Jadi di sini sering terjadinya kebocoran di packing Dexel ini ya teman-teman. Packing Dexel yang lama mana? Jadi di sini terjadinya rembesan suhu panas untuk air radiator ya teman, seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini catnya sebagian udah kelentek-kelentek, udah terkelupas. Jadi dia rembesannya masuk, jadi cepat kali memuai air radiator. Jadi saya di sini mengganti dengan packing yang baru. Tapi alangkah baiknya ini dilem ya teman. Saya menggunakan olean Unibond. Langsung aja kita lem.
udah kita lem, sekali lagi kita tipal balik ya teman-teman. Oke, jika sudah kita lem, langsung aja kita proses pemasangan. Oke, dan sekali lagi tidak bosan-bosannya saya memberitahu kepada teman-teman, jangan lupa bosnya dipasang. Bos pen untuk topnya head ya teman-teman. Nah, jadi ini jangan lupa untuk dipasang, sekali lagi saya ingatkan untuk bosnya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa beli di toko spare part, barangkali ada yang jual ya, supaya bulog dan headnya tidak bergeser, tidak lari-lari ya teman. Ini fungsi besarnya sangat banyak. Oke, langsung aja pasang kembali bagian headnya. Paskan dulu. Oke. Oke, ini sudah masuk. Dan langkah berikutnya buat dudukan asklep, karena ini Vario 125 Tekno. Dudukan asklepnya seperti ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini ada juga bosnya. Bosnya ada dua, kanan kiri. Ini juga jangan lupa dipasang. Ini bos dudukan untuk asklep. Jadi kalau tidak ada bosnya, takutnya asklepnya baling. Oke. Sekali lagi harus dipasang itu bosnya ya teman-teman. Oke, pemasangannya seperti ini ya. Obeng kecil ada. Oke, jadi seperti ini sudah kita jadi buat untuk pelatih piano teman-teman gak usah khawatir, di sini ada tulisannya in, di bawah ada tulisannya ekos, jadi jangan tertukar. In adalah api, minyak, ekos adalah api. Oke, sudah paham ya? Jadi ini sudah masuk, langsung kita proses pengujian. Kunci kencang ada. Oke, pastikan kunci kencang ya teman. Lalu kita pasang untuk baut 10 di sini.
lagi buat pemasangan top temeng. Ini sejajar dengan garis ini ya teman-teman. Bibir head seperti ini. Ini sejajar dengan bibir head, bukan seperti ini ya teman-teman. Salah, ini seperti ini. Oke, langsung aja kita pasang. Jadi ini pemasangannya sejajar dengan bibir head ya teman. Dan langkah berikutnya ini jangan lupa, ini harus terpasang ya teman. Ini harus terpasang, ini pengaruh besar buat kompresi. Oke, setelah dipasang seperti ini, lalu bautnya kita kunci dengan kencang. Dek, kunci L yang kecil, carikan dek. Iya. Kita pasang ya teman-teman. Teman-teman, jadi proses pemasangan temeng seperti itu. Ini bibir headnya sejajar dengan garis. Terlebih dahulu teman-teman temakan dulu titik mati atas, artinya pistonnya berada di atas. Langkah berikutnya kita setel di bagian temengnya. Silahkan dikencengi buat temeng, tensioner temeng. Oke. Sini sudah kita kencangin. Dan langkah berikutnya pastikan baut-bautnya kencang semua dan kita tutup ya teman-teman. Oke, sampai di sini sudah paham cara pemasangannya. Saya akan kucir lagi. Oke, sudah paham ya untuk pemasangan rantai keteng. Jadi ini kita bakal masuk tutup dulu semua kopnya. Oke, langkah berikutnya kita setel klepnya. Jadi buat teman-teman kalau punya pilar bisa menggunakan pakai pilar. Kalau tidak punya pilar bisa menggunakan pirasat. Jadi setelannya itu 0,6 atau 0,7 saya biasa gunakan ya teman-teman. Artinya tidak terlalu rapat, ada mainnya ya. Jadi karena saya manual, saya menggunakan pirasat. Jadi seperti ini ya. Oke, ini tidak kepadatan. Pastikan dulu ini temengnya top ya. Oke, ini sudah kita setel sesuai kebutuhan dan ini sudah kita kencangkan juga. Oke, sudah kencang dan pastikan ini juga main ya teman-teman. Pancingannya pastikan main. Oke, langkah berikutnya kita pasang karetnya. Oke, sudah kita pasang. Kita rapikan ya teman-teman. Nanti kita bakal naikkan ke rangka motornya dulu. Nanti bakal kita tes nyala dan gimana hasil mesinnya, halus dan tidak ngebul lagi. Oke, ikut terus Wijaya Cadang.
Oke teman-teman, jadi mesin motornya sudah kita naikkan. Langsung aja saya akan tes nyala. Ini kabel-kabel sudah kita rapikan, karburator juga kita servis. Langsung aja kita starter. Oke, teman-teman bisa dengar sendiri ya suara mesinnya. Alhamdulillah halus. Tidak ada lagi ngebul ya, tidak ada lagi ngasap ya teman-teman. Oke. Jadi gitulah cara ngatasi cara merakit Vario 125 karburator ya teman-teman. Inilah dia Vario Tekno 125 karburator. Oke. Jadi dibuat kesempatan video kali ini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika teman-teman yang baru bergabung silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasi sebelah kiri Anda ya teman-teman. Oke, dukung terus channel ini. Saya akhir aja untuk di video Vario Tekno 125 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam otomotif.